Karena kebetulan di sini cuma kita berdua. Iya. Ini buktinya nih antigen saya nih. Oh. Negatif. Oh. Negatif. Selamat datang Jadulers di konten Jadulpreneurs. Kali ini kita berkunjung ke sebuah tempat yang menurut saya ikonik, terus menarik untuk kita kupas di konten kali ini. Om Alek, saya udah swipe, Om Alek udah swipe. Kita udah sama-sama negatif. Kita izin lepas masker ya. Oke. Karena kebetulan di sini cuma kita berdua. Iya. Ini buktinya nih antigen saya nih. Oh. Negatif. Om. Negatif, Pak. Bapak sudah di swab? Yes. Ini satu negatif. Satu negatif. Waduh. Ya. Iya, Enggak, oke. ini soalnya saya kayak yang di tol kan pakai imani begini. Oh, ya. Saya kalau masuk kemana-mana tinggal begini. Oh, karena Bapak nggak usah pakai aplikasi. Iya. Jadi pakai ini tunjukin ke security. Kalau handphonenya jadi pakai ini. Oh, menarik. Sahabat Jadulers. Ini ntar Kalau juga- butuh yang begini, tinggal di kontak sama Om Alex. Ini hasilnya sudah negatif. Oke, sip. Thank you Om Alex. Sebetulnya saya udah cukup kenal lama sama Om Alex, jadi ingin lebih mengenal lebih terkait Om Alexnya sama bisnis yang sedang dijalanin. Oke, pertama sih saya pengen sama beberapa temen relasi kenalan saya tuh membahas lebih ke sisi bisnisnya gitu Om. Iya, iya. Karena kita pun di Jadul kan berangkatnya tuh dari pemberdayaan UKM, UMKM, pengrajin gitu loh. Gimana caranya memasyarakatkan dan memasarkan produk-produknya mereka gitu. Nah, di konten saat ini tuh saya ingin lebih ke sisi bisnis yang ingin diketahui dan digali gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya teman-teman semua Jadulers ingin tahu latar belakangnya Om Alex nih gitu loh. Asli mana, kemudian terakhir pendidikan apa, soalnya kadang banyak entrepreneur di luar sana tuh background pendidikan apa, terus bisnis yang dijalanin pun apa, sama seperti saya gitu loh. Itu dulu deh Om, cerita dari latar belakang Om Alex sebelum memulai obrolan ke lebih lanjut terkait bisnisnya. Latar belakang sih belakang ini nih latarnya. Oh, latarnya kebetulan tempat kopi. Latar belakang saya. Ini latar depan saya kamera gitu. Iya. Jadi latar belakang sih kalau dari pendidikan sih komunikasi ya Om Oke. ya, Mari ya. Terus sebelum mulai bisnis ini juga saya di salah satu restoran ya ternama lah. Salah satu restoran ternama. Kalau dibalik jadi warteg bukan? Ya, tutut. Tutur. Ya. Pokoknya sangat melekat. Sangat melekat Ya, iya. di masyarakat Iya, Indonesia lah ya. iya. Brand Om iya, itu. udah, ini yang mau dibahas koplaknya. Oke, Bukan siap. yang itu ya. Terus? maaf. Ya itu latar belakang. Terus akhirnya saya berkecimpung di bidang kopi awal-awalnya karena kenal Om Ari juga. Terus ada salah satu teman kita ya yang di belakang kamera. Ada di belakang kamera? Ada, ya, tapi nggak fotogenik, nggak kamera face. Nggak kamera face, jadi nggak mau muncul. Ya, dia helm jenik. Oke. Jadi akhirnya saya belajar kopi dari Om Ari juga, dari Om Erik juga, dan akhirnya Oke. Terus yang menginisiasi, kayaknya saya yakin deh untuk memulai bisnis, untuk meninggalkan pekerjaan. yakin. Banget. Harus ada kata yakin. Ya. Ketika kita ngelakuin sesuatu tanpa keyakinan nggak akan nama. Oh. Itu kuncinya. Setiap melakukan semua bisnis harus yakin terlebih dahulu. Jangan ada pikiran entah nanti gimana, untung Iya. apa enggak, rugi gimana gitu itu ya. Yakin bisa, Oke. udah jalanin. Sip. Berarti sekarang memulai koplak ini, teman-teman, Om Alex sudah dari tahun 2019. 2018. Berarti menginjak tahun keempat. Nggak ada yang diinjek sih, cuman Oh, nggak diinjek. nggak ada yang diinjek. Jadi Beranjak tahun keempat. beranjak, nah itu dia. Atau beranjak tahun keempat. Karena orang komunikasi saya jadi harus sedikit pelan-pelan dan sedikit dipahami kata-kata yang dikeluarkan. Iya. Karena beliau lebih hatam dari saya kayaknya. Concern itu konsep awalnya koplak
dibuat sebagai kedai. Ya. Kenapa nggak dia ada embel-embel coffee shop? Beda nih pemahaman antara kedai sama coffee shop dulu. Nah, Sekarang- apa nih? Ini yang dari Om Alex deh. Mungkin teman-teman entrepreneur jadul di sana pengen Jadi tahu. kita harus tahu perbedaan antara kedai sama coffee shop. Oke. Yuk kita cari tahu yuk. Yuk. Tanya Google. Enggak lah gini. Konotasinya orang kalau udah ngomong ini yang terbesit di setiap mindset orang namanya coffee shop pasti udah bayangannya tempatnya keren dan yang paling penting kayaknya mahal Ya. gitu kan mikirnya coffee shop gitu kan. Oke. Kalau kedai ya warung. Ya. Arti harfiahnya kedai adalah warung gitu loh. Jadi untuk memasyarakat kopi dan mengkopikan masyarakat. Oke. Gila, cepet Untuk banget itu. memasyarakatkan kopi dan mengkopikan masyarakat. Iya. Kutipan yang cukup familiar. Ya. Awalnya di situ karena dulu malah Koplak itu sebelum kedai kopi ya hitungannya kita juga ada warkopnya Om. Oke. Konsepnya dari situ. Jadi untuk memperkenalkan kopi-kopi nasional ya, kopi single origin itu kita kasih embel-embel dulu di awalnya warkop. Jadi orang-orang sini tuh pertama kali ke warkop, kita tawarin kopi, akhirnya warkopnya saya hilangin, tinggal kedai kopi. Oke, jadi konsep pertama yang diusung adalah warkop terlebih dahulu. Berarti ada minuman saset tuh semua. Ya, minuman saset ada, minuman kopi juga ada. Oke, kopi pada umumnya sekarang yang dikenal mungkin kayak kopi latte, cappuccino, ya, gitu-gitu lah ya. Ya, betul. Oke. Nah, berarti kan dari 2019 tercetus 2018 maaf. Ya. 2018 tercetus untuk membuat Koplak. Jadi nggak apa-apa karena kita juga secara jalan samping Ya, pinggir jalan. Ini tepatnya jalan apa sih Om kalau orang mau search? Jalan Manunggal 17 Lubang Buaya, Oh, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, teman-teman jadulpreneur. Jadi Jakarta Timur. Nanti linknya bisa saya share link maps-nya, Ya. sama ada Instagram dan bisa di description sama nanti di sini nih. Biar saya kerjain editor saya. Suruh nyantumin alamat yang lengkap di sini. Oke, sama Instagram nanti jangan lupa di-follow. Gitu. Jadi berangkat tadi dari 2018, konsep awalnya memang dibikin seperti warkop, tapi warkop yang mungkin kena sentuhan modernisasi coffee shop dari latar belakang Om Alex mungkin. Ya, ya. Berangkat dari situ. Oke. Jadi perbedaan yang sangat mencolok antara coffee shop sama kedai tadi poinnya berarti kalau coffee shop itu orang kadang melihatnya mewah, Tempatnya mesin bagus, mesin. wifi gratis, Oke, mahal. mahal. Sudah Pasti sudah pasti. kebayangannya pasti mahal. Oke. Nah, berangkat dari situ teman-teman. Om Mana Alex, sih Om berangkat mulu? Kan kemana, kita Pak? dari tadi di sini. Itulah ilmu komunikasi saya di koreksi. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Jadi karena saya memulai perkenalan tuh di 2018 juga sama Om Alex lah kurang lebih ya. Kita ketemu dulu. Iya, iya, yang baru putus tuh. Jadi? Iya, yang ditinggal sama ceweknya kan. Hari itu iya, ceritanya di situ bener, kan. bener. Yang sedih itu kan. Yang keinginan untuk berbisnis, kadang kan saya dulu sebagai karyawan, Om Alex pun sama, yang melandasi, aduh kayaknya gue ingin berhenti menjadi karyawan. Karyawan. Karena saya nggak bisa jadi karyawati, jadi kan saya karyawan. Karyawan dong, Ya. betul. Jadi awalnya sih ini agak spiritual lah. Oh, spiritual. Ya, Ya, alhamdulillah dapat hidayah lah ya. Itulah ya. Terus? Walaupun jenggotnya cuma segini doang Om, Ya, kadang-kadang. saya ini nggak nambah, ini nggak nambah, jadi aneh. Nah, ini. Terus ya salah satu pekerjaan yang terbaik menurut Rasulullah itu berdagang. Berdagang. Nah, akhirnya saya kepikiran di situ, kenapa enggak saya berdagang? Gue kan dulu kalau jadi karyawan saya bikin kaya orang lain Om. Kan kalau dagang sendiri yang bikin kaya saya Ya. sendiri kan Om. Gitu Om. Jadi perbedaan mendasar untuk Om Alex memutuskan berhenti bekerja, kemudian berusaha berdagang. Selain dari sisi spiritual, ada hal lain yang memang memotivasi, yaitu kalau berdagang limitless, maksudnya tak ada batasannya gitu. Benar kan? Kalau sebagai karyawan kita ada patokannya.
Ya. gaji per bulan sekian. Kalaupun mau naik nunggu tahun depan atau nunggu dipromosikan. Betul. Tapi kan itu balik lagi sama teman-teman jadulers, entrepreneur dimanapun berada, motivasi mendasar untuk memutuskan dari pekerja menjadi wirausaha atau entrepreneur adalah keyakinan dan kunci yakin terhadap bisnis yang akan dijalani. Oke. Sebelum kemana-mana, tadi Om Alek bikinin saya kopi. Apa nih Om? Namanya Om? Susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ini beda. Nanti kalian bisa ngeliat video pembuatannya di sini juga lah. Gimana lagi Om ya? Ini ya. Oke, ngomongin ininya. Ini harga berapa Om? Kita rata-rata untuk kopi paling mahal 15-16 ribu. 15-16 ribu? Iya, udah paling mahal ya. Karena enak kedai banget. bukan kopi shop. Enak banget. Ini kedai bukan Endorse ya, endorse ya? Enggak saya. Bayar berarti? Bayar, pasti. Oke, kok. Aduh, menarik nih. Untuk kopi, mungkin 3, 4, 5 tahun ke belakang lah ya. Market kopi untuk kedai koplak sendiri sejauh ini Om. Dari tahun pertama lah kita ambil sampel tahun pertama. Itu transaksi atau penjualan kopinya itu kena di berapa? Kilo lah Om. Kita ngomongin kilo kok, satu base kopi 1 kilo lah umpamanya. Ngitungin dari salesnya apa? Enggak, ngitung penggunaan kopinya aja. Kalau salesnya kan ketahuan nanti. Nanti pada buka semua. Iya. Oke. Bin kopinya deh dalam 1 bulan. 1 bulan macam-macam sih Om, soalnya Tahun pertama kita tarik tahun pertama buka. Semua bisnis itulah iya, pasti. sekilo bisa buat, waktu itu pernah sekilo 2 kan. Sekilo sehari pernah. Ada kadang kalau lagi sepi sekilo bisa 3 hari 4 hari Om. Jadi nggak tentu lah untuk Ya. jumlah totalnya ya banyak lah. Banyak. Jadi kalau bisa dihitung sendiri, lagi rame-ramenya sehari sekilo, kalau lagi low-lownya sekilo bisa 3 hari. Ya. Nah, itu tinggal ngitung sendiri secara penghasilan. Nah, kemudian berarti kan ini kan secara skupan bisnisnya tuh taman mini gitu loh. Nah, hal pertama yang dilakukan ketika membangun sebuah bisnis itu kan lebih ke komunitinya Om. Nah, dari Om sendiri nih, komunitinya di daerah taman mini terkait kopi itu sebesar apa sih? Jadi gini, kalau masalah community, pertama kan bisnis yang pertama kali saya lihat tuh saya pasarnya dulu. Ya, kemungkinan di sini yang bisa menarik pasar tuh apa? Jadi nggak ego gue bisanya apa terus gue bikin bisnis, enggak. Ya. Cari pasarnya dulu. Terus dari awalnya juga
kayak Om Ari saya, Om Erik teman nongkrong tuh doyan kopi, tapi ketika kita ngopi harganya di kopi shop segini segini terbesit untuk murah. Terus kita akhirnya survei tempat, ternyata daerah Lubang Buaya pada saat itu nggak ada nih, dari Lubang Buaya sampai ke belakang taman ini tuh kita keliling dulu ya, keliling dulu. Coffee shop atau kedai kopi nggak ada, makanya terbesit untuk buka itu. Dan akhirnya komunitas-komunitas, jadi sampai yang saat ini pun ada grup WA khusus anak-anak koplak. wih keren. Saya interestnya sampai gitu loh. Om, kita bikin grup koplak ya gitu. Jadi komunitas koplak ada nih. Jadi salah satu yang bikin saya seneng tuh, koplak sepi atau rame, mereka tetap ada gitu. Oke. Gitu loh. Jadi kan melihat juga dari perkembangan komunitasnya berarti dibangun sedemikian serius di awal Ya. koplak. Karena awalnya harus secara pendekatan secara pribadi Om, ke customer. Jadi Personal touch. Iya, personal touch. Tapi saya nggak suka touch orang. Oke. Oke. Touchnya. Karena bukan mahram kalau Ya, perempuan. ya, ya. Kalau laki-laki di touch juga nggak? nggak mau saya mau touch laki, emang kita laki apa? Ya, pokoknya gitu. Terus sambil makan nih ada noga kacang. Ini permen zaman dulu juga Om. New Ini York. produknya Om Ari nih. Ya, yang kita jual di Judul Jadul. Nah, saya cuma bawa oleh-oleh ini aja Om. Ini raket tenis buat tahu. Raket tenis, gulali Ini kacang. gula aja tuh. Itu asam keranji. Oh. Wah, kacau. Saya dulu Gitu. pernah megang salah satu restoran dekat Keranji. Oh iya, karena dulu di daerah Keranji, Iya, daerah- cabangnya. Iya, iya. Kok Mekri sih? Apa itu? Nggak tahu saya.